Chandra, saya lawyer advokat dan pembelajar kehidupan. Jadi ilmu hukum itu adalah ilmu kehidupan, karena 24 jam kita itu ada peristiwa hukum. Di dalam rumah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan kompilasi hukum Islam. Di situ ada perceraian, ada perkawinan, ada harta bersama, ada KDRT, ada wasiat, ada waris, ada hibah. Dalam perjalanan ada pengancaman, ada pemerasan. Di dalam kantor ada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Balik lagi ke rumah, masuk lagi peristiwa hukum terkait dengan perceraian dan perkawinan. Jadi isu artis R yang menggugat cerai suaminya. Jadi kalau perempuan itu namanya gugat cerai, kalau laki-laki namanya cerai talak, itu berbeda. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 baik muslim ataupun non-muslim itu sama. Karena perempuan yang gugat, berarti namanya gugat cerai. Nah, gugat cerai sekarang baik di pengadilan agama yang mengenangani khusus muslim dan pengadilan negeri yang non-muslim, itu tidak mudah cerai itu. Sekarang cerai itu dipersulit. Karena apa? Keluarga kuat, maka Indonesia akan sehat dan kuat juga. Jadi pasti hakim akan mencari alat bukti yang konkret dan kuat. Kenapa sih harus terjadi perceraian gitu? Kemudian alasan perceraian itu pun harus kuat juga dan ada alat buktinya. Misalnya 6 bulan meninggalkan rumah berturut-turut, rumah bersama. Apakah suaminya meninggalkan? Kan enggak. Kemudian narkotika, apakah narkotika? Kan enggak. Apakah dihukum 5 tahun? Kan enggak. Apakah ada KDRT? Kan enggak juga. Jadi contoh artis A yang sampai 4 kali loh melakukan gugat cerai atau cerai talak, kan tidak di-approve oleh majelis hakim. Namun saya sebagai masyarakat Indonesia sebenarnya menyayangkan kalau ini isu benar. Semoga isunya tidak benar. Karena apa? Artis R itu adalah role model bagi masyarakat Indonesia dan bagi artis-artis lainnya sebagai keluarga yang utuh, sakinah, mawadah, warohmah. Pertahankan semestinya itu. Kelemahan setiap pasangan itu pasti ada. Kenapa nggak saling memaafkan dan taubatan nasuha di situ? Permasalahan pil, permasalahan will. Kalau semuanya dibenturkan dengan perceraian, apakah akan mendapatkan pasangan yang sama lagi berikutnya? Bisa jadi prosesnya sama lagi. Kenapa nggak tidak pertahankan dan minta maaf saja asal taubatan nasuha? Karena apa? Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sebagai dasar hukum perceraian dan harta bersama itu akan memfasilitasi itu semuanya. Tapi diawali dengan gugat cerai dulu, di-approve apa enggak. Dan sekarang gugat cerai tidak mudah di-approve oleh majelis hakim. Lebih baik kalaupun sidang perdana rujuk saja di depan hakim mediator, saling memaafkan, dan seyogyanya jangan langsung daftar gugat cerai. Harusnya mediasi keluarga besar. Jadi keluarga besar bertemu, apa nih yang bisa diperbaiki, mestinya itu yang dikejar, bukan masalah sedikit gugat cerai, masalah sedikit gugat cerai. Memang setiap orang masalahnya beda-beda, tapi kenapa tidak bisa mempertahankan rumah tangga? Rumah tangga layaknya tangga, ada naik, ada turun, ada masalah, ada happy juga. Tidak mungkin dalam rumah tangga happy terus-menerus. Ada kalanya juga nangis juga kan. Nah, kenapa nggak pertahankan? Bertahan dengan pasangan, jangan sampai ada kata pisah. Itu semestinya yang harus dilakukan. Karena Anda adalah role model untuk Indonesia, pasangan Indonesia, dan artis yang ada di Indonesia. Pak, tadi ada yang menarik, Bapak sempat sampaikan bahwa Aja sempat 4 kali kan mengajukan dan ditolak di di PA Tangerang sama di Selatan nih Pak. Nah, tapi kalau memang sudah sampai talak 3 terus dia masih mencoba untuk menggugat fix bercerai lah gitu Pak, tapi belum dikabulkan juga, kan itu udah nggak boleh juga serumah dong Pak. Gugatan itu tidak boleh ditolak oleh majelis hakim. Nanti akan diputus apakah diterima atau ditolak. Jadi pengadilan di Indonesia namanya pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tun,
pengadilan niaga dan lain-lain itu tidak boleh menolak permohonan. Nanti masuk ke perkara substantif saja, pokok perkara. Nanti hakim yang akan memutus apakah ditolak atau diterima. Jadi mau berkali-kali pun, tapi inti dari sebuah keluarga kalau sudah berkali-kali mestinya keluarga besar masuk gitu lah. Kenapa sih gitu loh sampai ditolak lagi, padahal si A ini pengennya pisah gitu. Berarti ada masalah apa gitu kan. Nanti takutnya ini ditolak bikin gugatan baru lagi. Jadi seumur hidupnya adalah di pengadilan kalau gitu. Sayang sebenarnya waktunya terbuang. Mestinya kan waktu bisa untuk bekerja, berkreasi, berprestasi. Akhirnya setiap saat sidang, minggu depan sidang, terus menerus gitu. Namun esensinya mestinya keluarga besar ada masuk. Kan tidak harus bertempur di persidangan. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kan ada cara lain. Misalnya dalam persidangan nggak perlu datang supaya putusannya first take, putusan yang tidak dihadiri oleh tergugat. Bahasa Belandanya first take. Nah itu cepat tuh dibanding apa-apa dimediakan. Sepanjang kasus privacy, kasus keluarga, lebih baik silent. Karena apa? Itu adalah aib Anda semuanya.